Pencairan THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara mulai dicairkan. Berikut ini jadwal pencairannya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada video kali ini kita akan membagikan sebuah informasi yang cukup dinantikan oleh Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu guru, itu tentang pencairan THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara di tahun 2025. Dan informasi ini kami kutip dari halaman Priangan Insider.com ya, dengan judul "Ini dia jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara tahun 2025. Jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan. Nah, Bapak Ibu, pemerintah memastikan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2025 ini akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, berikutnya kita akan jelaskan tentang kapan jadwal pencairan, besaran gaji, dan cara mengeceknya Bapak Ibu. Nah, Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa bulan lagi itu bulan puasa atau bulan Ramadan itu sebentar lagi, dan tentu di bulan Ramadan itu ada hal yang dinantikan oleh Bapak Ibu guru, yaitu tentang THR Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, berikut ini jadwal pencairan THR dan gaji ke-13. Yang pertama, untuk tunjangan hari raya atau THR, di mana sesuai dengan peraturan THR itu akan dimulai dicairkan 10 hari sebelum Idul Fitri. Nah, jika Idul Fitri tahun 2025 ini jatuh pada 30 Maret ya, atau perkiraan 30 Maret, maka pencairan THR itu diperkirakan mulai dicairkan pada tanggal 20 Maret 2025 Bapak Ibu. Kemudian untuk gaji ke-13, pencairan gaji ke-13 itu direncanakan pada bulan Juni 2025 nanti, bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kemudian berapa besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2025? Untuk besaran THR dan gaji ke-13 itu mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja atau TUKIN. Nah, berikut ini rincian nominalnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, untuk ketua itu sebesar 26 juta, wakil ketua itu 24 juta, sekretaris 23 juta, dan anggota itu 23 juta Bapak Ibu. Kemudian untuk pegawai non-ASN di lembaga non-struktural itu eselon 1 20 juta, kemudian eselon 2 16 juta, eselon 3 11 juta, kemudian eselon 4 8 juta 800 Bapak Ibu. Kemudian berikutnya pegawai non-ASN berdasarkan pendidikan. Untuk SD SMP itu sebesar 3.500.000 sampai dengan 4.200.000. Jika madrasah atau SMA atau diploma 1 itu sebesar 4 juta sampai dengan 4.800.000. Kemudian untuk diploma 2 dan 3 sebesar 4,5 juta sampai dengan 5,4 juta. Kemudian S1 ada diploma 4 itu sebesar 5.800.000 sampai dengan 6.500.000 Bapak Ibu. Kemudian strata 2 dan 3 sebesar 6.400.000 sampai dengan 7.500.000 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana cara mengecek pencairan THR dan gaji ke-13 ya. Nah, Bapak Ibu bisa menempuh 3 langkah ini. Yang pertama adalah aplikasi atau pencairan resmi atau website resmi yang bisa digunakan seperti MyEspak atau website resmi Badan Kepegawaian Negara. Kemudian bisa di kantor bendahara instansi.
Informasi dapat diperoleh langsung dari bendahara instansi masing-masing, kemudian bank penerima. Bagi pensiun, informasi penjangan tersedia melalui bank, tempat gaji atau pensiun diterima. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu, siapa yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13? Nah, kalau kita baca peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, maka THR dan gaji ke-13 ini itu diberikan kepada beberapa pegawai. Yang pertama adalah tentu pegawai negeri sipil atau PNS atau calon pegawai negeri sipil atau CPNS, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kemudian prajurit TNI, kemudian anggota Polri dan pejabat negara. Kemudian Bapak Ibu, ada pengecualian untuk beberapa ASN tidak menerima THR. Yang pertama adalah aparatus sipil negara yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Kemudian berikutnya, aparatus sipil negara yang ditugaskan di luar instansi pemerintah dan gajinya itu sudah dibayar di tempat mereka ditugaskan. Kemudian ketiga adalah anggota DPR maupun DPRD, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa tujuan dari pemberian THR dan gaji ke-13 ini? Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, THR bertujuan untuk mendukung perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, sementara gaji ke-13 itu diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan anak-anak di tahun ajaran baru. Nah, pencairan ini itu dilakukan tentu tidak serentak di setiap daerah, ya, tergantung dengan kecepatan daerah tersebut dalam kelancaran administrasi. Kemudian pemerintah itu berharap dengan pemberian THR dan gaji ke-13 ini itu dapat membantu meringankan beban aparatur negara dan tentunya bisa meningkatkan semangat kerja di tahun 2025, Ibu. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi pada video kali ini ya tentang jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara di tahun 2025. Nah, Bapak Ibu yang menonton video ini dan saat ini belum juga dicairkan THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2024 yang lalu, bisa ditulis dalam komentar daerah mana saja yang saat ini belum juga mencairkan THR tahun lalu. Terima kasih sudah menonton Bapak Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.